Tahukah kamu, nama Alphard diambil dari nama paling terang di sebuah rasi bintang di langit? Selamat datang di kanal YouTube Wagonesia. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat mobil MPV premium yang di Indonesia dikenal sebagai mobilnya kalangan bos besar, Toyota Alphard. Seperti apa sejarah lahirnya pemimpin kelas mobil mewah pasca era kejayaan sedan, sekaligus raja mobil nyaman untuk berbagai keperluan ini? Ikuti terus sampai habis. Walau sekarang dikenal sebagai rajanya mobil mewah, rupanya awal kemunculan Alphard lahir dari semangat berkompetisi. Pada era awal 2000-an, terjadi pergeseran selera konsumen mobil mewah, khususnya di tanah air. Mewahnya mobil sedan premium sekelas Camry, Mercedes-Benz C-Class, dan BMW tidak lagi dianggap juara menarik perhatian di jalan. Pun, dari segi fungsional, tidak lagi berguna untuk keseharian masyarakat Indonesia yang produktif namun ramai. Yang diperlukan dari sebuah mobil berkelas bukan tampilan mewah semata, tetapi juga memenuhi fungsi mobilitas yang semakin dinamis, baik dalam urusan pekerjaan, hobi, maupun kebutuhan keluarga. Semua lini bisa diselesaikan dengan satu tipe kendaraan yang waktu itu tidak bisa dipenuhi kelas sedan saja. Maka muncullah kelas mobil baru yang populer, MPV. Versi premiumnya semewah dan senyaman sedan mahal, tetapi dengan fungsi, ruang, dan dinamika mobil MPV yang lincah dan muat lebih banyak untuk keperluan yang bermacam-macam. Nah, di era 2000-an itu, dua merek pemimpin pasar MPV premium Asia Tenggara adalah Honda Elysion dan Nissan Elgrand, merek populer yang sudah muncul sejak 1997. Melihat peluang kepercayaan publik akan mereknya yang sudah terkenal, Toyota ikut berkompetisi dengan melahirkan MPV premium dengan tampilan lebih mewah dengan tenaga yang lebih besar. Mobil mewah yang kemudian diberi nama Alphard. Karena mewarisi kenyamanan mobil sedan, Toyota Jepang merancang Alphard lewat modifikasi sasis merek sedan mewahnya, Camry, yang waktu itu jadi primadona mobil mewah ringan. Rancang bangun awalnya dimulai pada 2002, dipimpin oleh insinyur kawakan Toyota, Hideyuki Iwata. Di samping sasis, model bodi Alphard juga diadopsi dari seri minivan Toyota yang lain, Previa atau Estima, yang hanya terbatas penyebarannya di beberapa pasar Asia. Di Jepang sendiri, Alphard awalnya ditujukan untuk pasar domestik, yakni penggemar mobil minivan seperti keluarga, kelompok bisnis, dan niaga premium. Nama Alphard kemudian dipopulerkan oleh beberapa kongsi bisnis ternama, pecinta otomotif khususnya MPV, dan tak terkecuali organisasi masyarakat tradisional seperti Yakuza. Generasi awal Alphard meluncur dengan seri nama AH-10 atau Alphard Gen 1. Saat meluncur pada 2002 itu, Alphard hadir dengan varian G 2400cc atau varian V 3000cc bermesin V6 yang tersohor. Bodinya mengadopsi tipe MPV 5 pintu dengan ukuran bodi yang lebih besar dari MPV pada umumnya. Jarak sumbu roda mencapai 2,9 meter dengan lebar 1,8 meter, cukup leluasa untuk berbagai ruang penumpang. Alphard juga menggunakan penggerak roda depan sehingga tidak perlu memasang batang shaft di bagian bawah mobil. Interiornya mewah bak limosin, termasuk fitur hiburan keluarga yang terintegrasi. Dan, karena masuk kelas premium, MPV Alphard juga dibekali fitur keamanan yang paling canggih di kelasnya. Tentu saja kenyamanan yang sangat bersaing menjadikannya cemerlang di antara mobil-mobil persaingnya. Nah, kalian tahu tidak? Sesuai keunggulannya yang cemerlang itu, nama Alphard sebetulnya berarti bintang paling terang. Ya, Alphard merupakan nama bintang paling terang dari konstelasi Hydra, bertetangga dengan rasi bintang Virgo dan Cancer. Sesuai namanya, Alphard lalu tumbuh berkembang dengan kecemerlangan yang tidak tertandingi. Di tahun kedua sejak keluncurannya, Alphard jadi MPV full size paling laris di Jepang, dan hingga sekarang memimpin pasar MPV premium di Asia selama bertahun-tahun. Generasi kedua Alphard muncul pada 2008. Tidak seperti generasi pertama yang masuk ke Indonesia lewat importir umum, Alphard generasi kedua dijual langsung oleh Toyota Astra Motor sebagai perwakilan terbesar grup Toyota Jepang. Tetap pada karakter MPV premiumnya, Alphard Gen 2 didesain lebih besar dan lebih mewah, meski dengan konfigurasi mesin yang sama, yakni 3000cc dengan luaran tenaga maksimum mencapai 280 tenaga kuda pada torsi 330 Nm. Clear bodinya lebih tajam dan lebih panjang, menambah kesan kelas atas dan pemimpin gaya. Interiornya didominasi gelap dan kelabu mewah yang juga terkesan kalem serta elegan. Transmisinya otomatis 5 percepatan untuk pengalaman nyetir dan penumpang yang optimal. Generasi ini bahkan dilengkapi sistem audio Toyota Premium Sound 8 speaker, ibarat bioskop kecil berjalan. Alphard Gen 2 ini laris manis di pasaran Indonesia, terjual lebih dari 600 unit pada paruh kedua 2009 saja. Meski harganya mencapai 900 juta waktu itu,
Saudara kembarnya Velfire bahkan ikut laris manis dan jadi pilihan kelas menengah kalangan muda di ibu kota. Lalu, generasi ketiga Alphard membawa angin segar pada Januari 2015. Dengan nama sandi AH-30, Alphard Gen 3 ini nampak lebih bonsor dengan clear grille yang jatuh hingga menyentuh bumper depan. Desain lampunya semakin sempit mengikuti tren pencahayaan yang semakin futuristis. Lekuk bodinya pun lebih tegas dengan varian velg baru 18 inci. Dengan mesin hasil upgrade hingga 3500 cc dan transmisi otomatis 8 speed yang elegan, Alphard Gen 3 sudah dilengkapi 7 airbag, 7 lampu seatbelt, blind spot monitor, rem ABS, hingga hill assist. Semakin canggih dengan fitur kamera 360 berteknologi pintar mirip LiDAR untuk melihat sekeliling bodi mobil. Versi hybridnya meluncur di pameran mobil Gias tahun itu, menegaskan posisinya di pasar mobil premium yang selalu dicari. Mengendarai Alphard Gen 3 di jalan, maka auto butuh pengawalan khusus, kesannya seperti itu. Jadi, pilihan masyarakat kota yang butuh kecepatan dan mobilitas tinggi yang super nyaman, Gen 3 ini makin menegaskan posisi Alphard sebagai juara MPV premium di Asia Tenggara. Bahkan Elgrand dan beberapa merek pesaingnya sudah lama tenggelam, setidaknya di mata publik tanah air. Publik auto segan jika melihat Alphard lewat dengan kilo cat dan desain mewahnya, selama tidak ugal-ugalannya. Nah, konon, desain tampan dan mewah mobil Alphard ini dirancang pertama kali oleh desain kawakan Makoto Esuga, yang juga memimpin tim desain produk Toyota Asia Pasifik selama bertahun-tahun. Hasil desain mereka yang tegas berkelas, namun sekilas sebetulnya sederhana ini, justru nampak semakin bernilai jika dibandingkan dengan MPV saingan mereka yang terlalu futuristis. Kalau kita perhatikan, desain Alphard dari generasi 1 sampai generasi 3 mewarisi bentuk kotak yang sama, moncong yang terfokus, lampu belakang yang lebar, dan clearance yang cukup ideal. Selain ukuran, grill, dan clear lampu, bisa dibilang tak banyak yang berubah dari evolusi Alphard yang sederhana namun memukau ini. Jika Toyota terkenal karena filosofi Kaizen yang indah, maka bagian Zen dari filosofi ini sangat terwakili oleh wujud Alphard sampai sekarang. Tegas dan lugas tanpa basa-basi yang tidak perlu. Tidak mengherankan jika kebanyakan Alphard yang terjual adalah varian warna hitam yang netral, menawan sekaligus berkelas. Kini, memasuki generasi keempat, pembaruan Alphard tetap bertumpu pada karakter Kaizen-nya yang berkelas itu. Grill dan clear lampu yang baru selalu ada, begitu pula dengan teknologi keamanan dan interiornya yang selalu memimpin di kelasnya. Dan karena penggunanya tergolong setia, maka Toyota pun optimis penjualan Alphard generasi terbaru ini akan tetap positif di zona pertumbuhan, meski harganya tetap di kisaran kelas atas antara 1 hingga 1,5 miliar. Kalangan pengguna Alphard yang tidak begitu elastis terhadap pergerakan harga membuat pasar tetap positif di masa depan. Mereka tidak mempermasalahkan harga sedikit lebih mahal karena nilai yang mereka cari telah terpenuhi, bahkan terlampaui oleh kualitas produk satu ini. Hanya saja, imbasnya memang ke pergantian atau upgrade ke generasi baru akan langsung menjatuhkan harga Alphard generasi lama. Jika Anda buka OLX, Facebook Marketplace atau situs jual beli mobil lainnya, nilai jual Alphard generasi 1 hingga 2 hanya di kisaran 100 hingga 300 juta saja. Jadi, memiliki sebuah Alphard di 2024 sudah relatif lebih mudah dibandingkan era generasi 1 lalu yang hanya privilege sebagian kecil orang berkantong tebal. Nah, bagaimana? Tertarik memiliki sebuah Alphard? Demikian tadi bahasan singkat tentang sejarah Toyota Alphard yang tegas dan berkelas, pemimpin kelas MPV premium selama 20 tahun lebih. Jika Anda menilai video ini bermanfaat, silakan pencet tombol jempol ke atas dan adalah gratis jika Anda mendukung kanal ini dengan memencet tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.